maaf, bagaimana mengurangi tingkah laku agresif pada anak belia. Kalau anak kecil itu, misalnya main gitu ya, kita memang susah kalau yang rumahnya kecil, saya juga nggak bisa ngomong, tetapi sediakan ruang main yang memadai gitu. Jadi jangan naruh anak satu kumpulan besar terus ruangannya kecil. Biasanya kalau anak kecil itu bisa agresif kalau ruangannya sempit, karena mereka tendensinya bergerak terus, goyang terus gitu. Jadi kalau ruangannya kecil memang rada-rada susah, gitu ya. Jadi kalau mereka yang bisa bawa anaknya main ke taman gitu ya, atau ke rumah teman yang lebih besar, atau ke tempat yang lebih besar lah. Kalau lebih dari satu anak, anaknya banyak, usahakan ruang mainnya juga lebih luas. Terus berikan kalimat atau respons positif pada anak. Contoh misalnya gini, kalau kita mau membantu tingkah laku mereka, kita bilangnya dengan baik-baik. Mama duduk di sini ya sayang, kalau kamu perlu bantuan, datang kemari, beritahukan mama, kamu main sama teman kamu. Ngomongnya baik-baik. Jadi kita kalau ngomong tuh jangan suka bentak-bentak, jangan suka maki-maki. Karena anak yang sering dengar bentakan setiap hari, dia akan menjadi anak yang keras kepala, karena dia merasa itulah patron yang saya belajar. Jadi lain kali kalau saya ngomong sama orang juga saya bentak-bentak. Dia bisa bentak-bentak temannya, bisa bentak-bentak pembantunya, bisa bentak-bentak gurunya, tanpa dia sadar. Bukan karena dia sengaja. Kita orang tuanya yang sengaja, kita ngomong bentak-bentak gitu loh. Terus kita harus segera arahkan tingkah laku anak yang negatif ke arah yang positif. Tadi saya udah bilang kan, jadi misalnya kalau dia berantem, perebutan mainan, kita harus ajarkan ngomong baik-baik gitu. Kita harus berbagi dengan teman, nggak boleh merampas. Terus kalau ngotot misalnya mainan truknya ditarik sono tarik sini berantem, kita bilang kepada dia, ini truknya mendingan istirahat dulu ya nak ya. Terus nanti kita arahkan dia ke mainan yang lain gitu. Nah anak-anak kecil yang masih belia ini masih bisa diarahkan seperti ini ya. Terus kita juga ajarkan mereka untuk bisa mengungkapkan keinginan dan kebutuhan. Ini yang sering kita lalai, sering kita lupa. Jadi kita orang tua itu maunya kita yang ngomong, kita yang atur, kita yang setir, kita yang ngomong on behalf of anak kita, mewakili anak kita, kita yang ngatur. Oh kamu nggak boleh begini. Kalau tuh teman kamu ngerampas mainan kamu, kamu rampas balik. Pokoknya kita yang nyetir dia gitu loh. Jangan itu terjadi. Kita ajar anak kita untuk bisa berbicara baik-baik kepada temannya. Misalnya bilang gini, aku tidak suka kamu merampas mainanku. Itu membuat aku marah. Tolong kembalikan mainan aku. Gitu. Jadi ajar mereka ngomong baik-baik. Jadi kita jangan represent anak kita seakan kita itu yang ngatur. Jadi mereka ntar akan terbiasa menjadi anak yang nggak pernah bisa memilih. Jadi kalau di sini ada bapak ibu yang mengalami punya anak kalau ditanya apapun, kamu mau makan ini? Nggak tahu. Menurut kamu itu bagaimana? Tahu dah. Besok kamu mau ikut mama nggak? Nggak tahu. Jadi semuanya nggak tahu. Kenapa? Jangan marah sama mereka. Introspeksi diri. Barangkali waktu mereka kecil, kita terbiasa mewakili mereka untuk menjawab sesuatu. Kita terbiasa mewakili mereka untuk mengatur sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup mereka kita yang atur. Maka itu nanti mereka besarnya pun terbiasa tidak bisa menjadi decision maker. Tidak bisa ngomong keinginan mereka sendiri. Tidak bisa mengeluarkan isi hati mereka. Karena semua terbiasa diatur orang tuanya. Oke. Berikutnya orang tua itu harus berpikir positif bahwa anak yang bertingkah negatif mungkin punya tujuan baik. Nah, ini sedikit aneh ya. Mungkin Bapak Ibu pikir, apa ini? Nah, ini juga satu penelitian dan satu research juga bahwa kadang-kadang ada anak yang agresif, mereka tuh ngerampas mainannya itu belum tentu karena anaknya nakal loh. Misalnya gini, anak kita tiba-tiba nih anak kecil 2 tahun, 3 tahun, dia rampas mainan temennya. Wah, kita senewon kan, kita pukul tangannya, kita maki dia di depan umum. Jangan, periksa dulu. Kadang-kadang anak yang verbalnya kurang, atau anak yang belum bisa bicara dengan lancar, dia ingin main sama temennya, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu. Tandanya apa? Dia jambret itu mainan temennya. Tujuannya mau ngasih tahu, main sama gua dong, gitu. Jangan main sendiri aja, gitu. Jadi hati-hati ya, terutama bapak ibu yang punya anak masih kecil banget gitu ya, umur 1, 2, 3, 4, pokoknya di bawah pre-K. Itu kadang-kadang tindakan mereka yang agresif karena ingin ngasih tahu bahwa mereka pengen main. Jadi jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat emosi.
terus anaknya main dipukul aja gitu. Kasihan, mereka nggak ngerti, mereka kaget, mereka sakit hati, mereka merasa kenapa mama pukul saya kan cuma mau main sama dia gitu. Ya, ini ada yang terjadi begini. Terus kita juga harus perhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan sekitar kita. Jadi konflik bisa terjadi pada saat anak kepanasan, kedinginan, kelaparan, terlalu lelah. Ini juga terjadi. Beberapa klien saya juga pernah bilang, ini anak marah-marah, nangis, nggak kenapa-napa, nangis, nggak karu-karuan. Terutama anak yang kecil-kecil itu yang masih di bawah 5 tahun, anak balita. Periksa dulu tuh, jangan buru-buru marah. Barangkali ruangannya panas, dia kepanasan. Barangkali dia kelaparan. Barangkali ada sakit perut yang nggak enak, atau dia kedinginan gitu. Jadi jangan cepat-cepat emosi sebelum kita tahu keadaan anak kita seperti apa. Lingkungan kadang-kadang membuat mereka jadi agresif. Ya, ini beberapa tip buat para bapak dan ibu ya. Nah,